Shalom, saudara. Hari ini saya mau berbicara tentang ada kasih di dalam kebersamaan. Obat hati yang paling mujarab adalah memaafkan dengan tulus ikhlas. Lalu jalani hidup ini dengan ucapan syukur apa adanya, tanpa sungut-sungut dan komplain. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai dengan 23 bilang gini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Di masa sulit seperti sekarang ini, sebaiknya kita tidak tambah mempersulit keadaan dengan keluhan dan ganjalan. Miliki kasih, doa, dan pengampunan, maka kita akan dimerdekakan dalam banyak hal, termasuk dalam kesulitan hidup yang sedang kita alami. Sekecil apapun ganjalan dalam hati akan menggoyahkan kebersamaan kita. Ibrani 10 ayat 22 berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa. Setiap orang harus memutuskan apakah kita akan berjalan di dalam terangnya, kebersamaan yang kreatif, atau dalam gelap dan hancurnya keegoisan. 1 Timotius 1 ayat 5 dan 6 bilang, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Kasih itu ada tentunya melalui serangkaian proses, mulai dari perkenalan, adaptasi, kesamaan selera, kebersamaan melewati berbagai ujian, yang kesemuanya itu membutuhkan tahapan dan waktu. Itu sebabnya jangan terjebak pada gosip dan fitnah serta omongan yang sia-sia. 1 Korintus 1 ayat 10 bilang begini, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Kasih baru bisa tumbuh dalam kebersamaan. Jangan mencari keadilan dalam setiap masalah yang timbul. Jangan buat kelompok-kelompok yang mempertajam perpecahan. Belajarlah menghargai satu dan yang lainnya, agar kita bisa semakin erat, bersatu, dan sehati sepikir. Ibrani 10 ayat 25 bilang, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Rasa sayang timbul dari kebersamaan. Apabila tidak bersama lagi, maka rasa sayang itu akan hilang. Gerejanya, yaitu tubuh Kristus, adalah kapal yang besar. Untuk membelokkan kapal yang besar, kita butuh kebersamaan agar tercipta tenaga yang besar. Memang tidak mudah membangun kebersamaan. Ini akhir zaman. Tuhan Yesus segera datang. Masihkah kita saling menjauh karena kurang suka satu sama lain, atau karena perbedaan pendapat? Kolose 2 ayat 2-3 bilang, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih,
sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kebersamaan adalah anugerah. Tanpa kebersamaan, kita telah kehilangan keajaiban untuk mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, untuk memperoleh segala kekayaan, keyakinan, dan pengertian yang benar. Perpecahan akan menutup jalan, tapi kebersamaan akan membuka jalan. Jika mau yang baik dan berhasil, jadilah bijak. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.